Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua adik-adik sekalian. Di video kali ini tentunya kita akan membahas materi kita, dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 zaman. Yang pertama itu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Neolitikum. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas zaman Perundagian. Nah, kalian pasti ingin tahu lebih jauh lagi sebenarnya zaman Perundagian itu bagaimana corak kehidupan yang hidup pada masa itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut membahas tentang pembahasan kita hari ini. Ya, jadi periode Perundagian itu dimulai pada zaman logam. Ya, jadi pada masa Perundagian ini manusia prasejarah ini sudah menggunakan logam, ya, artinya sudah ada perubahan di mana di zaman sebelumnya mereka ini pada dasarnya untuk menciptakan kebudayaannya itu dari bahan dasar batu, ya, tetapi pada zaman Perundagian ini mereka sudah bisa menggunakan logam. Ya, jadi ini diperkirakan terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Jadi Perundagian itu dikatakan sebagai zaman Perundagian karena memang pada zaman ini orang-orangnya itu kebanyakan dari undagi atau tukang, atau yang kita kenal dengan masa pertukangan. Nah, jadi ini juga dikatakan sebagai masa mengolah logam. Ya, jadi manusia prasejarah yang hidup pada zaman Perundagian ini mereka sudah tentunya mengenal yang dinamakan biji logam, dan mereka juga sudah memiliki pengetahuan bagaimana cara mengolah logam tersebut untuk dijadikan sebagai baik itu kebudayaan maupun alat-alat senjata mereka, bahkan perabot rumah tangga mereka memikirkan atau bisa membentuk sebuah hasil karya yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri masa Perundagian. Ya, jadi yang pertama itu sudah membentuk kelompok-kelompok kerja dalam bidang pertukangan. Kemudian yang kedua, adanya status keanggotaan masyarakat yang didasarkan pada tingkat kekayaan. Ya, artinya siapa yang memiliki kekayaan lebih banyak dialah yang akan ditempatkan posisi yang bagus pada keanggotaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, sudah mengenal teknik pengolahan logam, ya, sehingga alat-alat upacara, senjata, dan peralatan kerja yang mereka gunakan itu dari tembaga, perunggu, dan besi. Kemudian mereka juga sudah bisa membuat perhiasan dari emas. Ya, tentunya selain logam, di masa Perundagian ini mereka juga sudah mengenal emas, ya. Kemudian yang kelima, tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk memuja roh nenek moyang terbuat dari batu-batu besar. Dan yang terakhir itu, kepercayaan mereka itu adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini bisa kalian lihat alat-alat yang dihasilkan manusia purba pada masa Perundagian, ya, seperti tampak pada gambar di samping. Di sini ada neraca perunggu, ya, bentuknya seperti ini. Ya, jadi dia di sini berfungsi sebagai pelengkap upacara untuk memohon turun hujan dan sebagai genderan perang. Jadi dia di sini memiliki pola hias yang beragam, dari pola binatang, geometris, dan tumbuh-tumbuhan, dan ada pula yang tidak bermotif. Banyak ditemukan di daerah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Selayar, dan Papua. Ya, memang ya, kalau kita melihat motifnya ini ada banyak ukiran-ukiran yang dihasilkan manusia pada zaman Perundagian ini. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya ini ada kapak perunggu, ya, bentuknya seperti tampak pada layar di samping, ya. Bentuknya beraneka ragam, ada yang berbentuk seperti pahat,
jantung atau tembilang. Jadi motifnya berpola topang mata ya, atau geometris ya. Kemudian selanjutnya ada bejana ya. Bejana perunggu ini bentuknya mirip gitar Spanyol ya, tanpa tangkai, ditemukan di Madura dan Sulawesi ya. Bentuknya seperti ini ya, tanpa ada tangkainya pada bagian atas. Ini dikatakan sebagai atau diberi nama bejana perunggu. Nah, kemudian selanjutnya di situ ada arca perunggu ya. Jadi dia berbentuk orang yang sedang menari, menaiki kuda atau memegang busur panah. Jadi dia ini ditemukan di Bangkinang, Riau, Lumajang, di Bogor dan Palembang ya. Bentuknya kalau saya lihat ini sangat tidak asing ya. Ini sebenarnya mereka bagaimana ketika mereka memohon sesuatu dan meminta pada arca perunggu tersebut ya. Selanjutnya perhiasan dan manik-manik ya. Bentuk perhiasannya seperti ini ya, sama pada zaman Neolitik ya. Ada yang terbuat dari perunggu, emas dan besi, berbentuk gelang tangan, gelang kaki, cincin, kalung, bandul ya. Kemudian banyak ditemukan di daerah Bogor, Bali dan Malang. Sedangkan manik-manik ini banyak ditemukan di Sangiran, Pasemah, Gilimanuk, Bogor, Besuki, Bone. Jadi berfungsi sebagai bekal kubur. Bentuknya ada yang silinder, bulat, segi 6 ataupun oval ya. Jadi ini perbandingannya pada zaman Neolitikum ya. Kalau zaman Neolitikum perhiasan yang mereka hasilkan ini terbuat dari batu-batu indah ya, tetapi pada zaman perundagian ini terbuat dari perunggu, emas dan besi ya, gitu ya. Tetapi sama-sama memiliki karya seni yang tinggi. Nah, selanjutnya bejana manusia purba ya. Jadi pada jenis bejana perunggu mempunyai bentuk yakni seperti gitar Spanyol ya, tetapi tanpa tangkainya. Pola hiasan benda ini berupa pola hias anyaman atau huruf L ya. Bejana ditemukan di daerah Madura dan Sumatera ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Tampak pada gambarnya, mereka juga mengukir pada luaran bejana tersebut. Nah, selanjutnya ini kapak corong ya. Kapak ini disebut kapak corong karena karena bagian atasnya berbentuk corong yang sembirnya dibelah ya, seperti tampak gambar di samping ya. Ya. Jadi benda ini terbuat dari logam. Di dalam corong itu dimasukkan tangkai kayunya yang menyiku pada bidang kapak. Nah, kapak tersebut disebut juga kapak sepatu karena hampir mirip dengan sepatu bentuknya. Nah, jadi gambarnya seperti yang ada pada layar kalian ya, bisa Anda perhatikan ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, kemudian untuk manusia pada perundagian ini sudah memiliki tentunya apresiasi yang sangat tinggi ya terhadap seni. Hal ini dibuktikan ditemukannya berbagai hiasan yakni berupa gelang tangan, kemudian gelang kaki, cincin, kalung dan bandul kalung ya. Memang ya mereka sudah punya apresiasi yang sangat tinggi terhadap kesenian. Nah, kemudian untuk kehidupan sosial masa perundagian, jadi zaman ini telah menunjukkan tingkat kebudayaan yang tinggi. Jadi ini bisa dilihat dari berbagai bentuk benda seni dan upacara yang ditemukan menunjukkan keterampilan masyarakat perundagian yang sangat tinggi. Nah, selain itu pula beberapa ciri kehidupan sosial ya, dari masa perundagian. Yang pertama itu jumlah dari penduduk semakin meningkat ya.
lalu pengelolaan pertanian dan peternakan sudah semakin berkembang pula. Kemudian mereka sudah mempunyai pengetahuan mengenai adanya suatu gejala alam dan musim. Ya, berarti tingkat pemahamannya mereka ini semakin tinggi ya. Namanya kan perkembangan manusia ya. Jadi mereka sudah semakin mengetahui bagaimana pola hidup yang sebenarnya untuk mengubah perilaku mereka maupun terhadap kondisi alam yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Selanjutnya, dengan menerapkan sebuah sistem persawahan, maka mereka sudah mulai mengerti dan membagi waktu dan semakin ketatnya pekerjaan ya. Jadi mereka sudah mampu ya memikirkan hal-hal yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, masyarakat yang muncul dari golongan undagi, yang mana mereka adalah golongan yang sangat mahir dalam mengelola benda logam. Kemudian dari segi sosial, di mana kehidupan pada masyarakat di masa ini sudah semakin teratur. Nah, contohnya seperti diterapkannya pembagian kerja yang baik. Dan yang keenam, sistem pembagian kerja sudah semakin kompleks, yang mana para kaum wanita bukan cuma bekerja di rumah, tetapi mereka juga mulai melakukan perdagangan di pasar. Ya, jadi di sini jangan Anda salah paham ya. Perdagangan di sini artinya mereka ini melakukannya dengan sistem barter ya, tukar menukar barang. Nah, jadi untuk corak kehidupan masyarakat perundagian, jadi berlangsung proses pembaruan antara pendatang Melayu Austronesia dari Yunan Selatan dengan Austromelanozoid yang terjadi sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Lalu tiba gelombang kedua, emigran Melayu Austronesia yang berasal dari Dongson atau yang kita kenal sekarang ini yaitu Vietnam. Nah, untuk kepercayaan manusia purba tentunya pada zaman perundagian mereka juga menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme ya, dimana animisme di sini adalah kepercayaan manusia. Mereka mempunyai anggapan bahwa suatu benda itu memiliki kekuatan supranatural ya dalam bentuk roh ya. Jadi roh ini bisa dipanggil dan diminta pertolongan pada saat diperlukan. Ya, mereka juga percaya akan ada hal-hal gaib atau kekuatan hebat. Ya, kemudian yang kedua, dinamisme. Ya, jadi kepercayaan dinamisme ini kepercayaan terhadap roh atau makhluk halus yang mereka yakini itu berasal dari jiwa manusia yang telah meninggal, kemudian mendiami berbagai tempat ya, misalnya di hutan belantara, kemudian lautan luas, gua-gua, sumur dalam, sumber mata air, persimpangan jalan, pohon besar, batu-batu besar, dan lain-lain ya. Jadi mereka percaya terhadap benda-benda tersebut memiliki kekuatan magis ya, seperti itu. Nah, untuk teknik yang mereka pakai ya pada masa perundagian ini ada dua macam teknik ya yang mereka pakai pada masa perundagian tersebut. Di antaranya ini yang pertama teknik bival atau setangkap. Jadi teknik bival ini merupakan teknik cetakan batu yang bisa dipakai dengan cara berulang-ulang ya, itu dinamakan teknik bival. Kemudian yang kedua ada teknik Ashur-Perdue ya atau cetakan lilin ya. Jadi teknik ini merupakan teknik dalam membuat model dari lilin ya, yang kemudian pada bagian tengahnya itu dibungkus dengan tanah liat dan dituangkan ya. Itu ya untuk bagaimana cara
pada masa perundagian ini membentuk segala sesuatu benda-benda yang mereka inginkan, tentunya dengan cara 2 teknik tersebut. Ya, jadi sekian untuk materi kita secara singkat ya. Untuk referensi kalian bisa mencari di sumber-sumber lain, baik itu di internet, di jurnal maupun di buku-buku perpustakaan ya, ataupun di toko-toko Gramedia, toko buku yang lainnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.